Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, keluarga dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, seperti sahabat-sahabat lihat di thumbnail video ini, kita akan membahas sebuah ceramah dari Habib Lutfi bin Yahya tentang Tarekat Alawiyah, ya, penjelasan beliau tentang Tarekat Alawiyah. Video ini sudah menyebar di beberapa kanal termasuk di Facebook dan sudah banyak yang menontonnya sebenarnya. Cuman masalahnya karena beliau ini ceramah menggunakan bahasa Arab, jadi banyak dari sahabat-sahabat yang tidak paham apa isi dari ceramahnya ini. Bagi sahabat-sahabat yang mengetahui isi dari ceramahnya ini, saya lihat komentarnya lumayan agak miris ya, karena mendengar ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya ini. Karena di dalamnya salah satunya adalah ada kesan ya, meninggikan Thariqat Alawiyah, dan kemudian agak merendahkan bagi tarekat-tarekat yang lain seperti tarekat Qadiriyah atau Naqsabandiyah dan lain sebagainya. Itu perspektif yang didapati oleh sejumlah orang-orang yang saya lihat komentar di Facebook ya. Baik sahabat-sahabat, kita coba dengarkan ceramahnya Habib Lutfi bin Yahya ini. Saya sudah coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi ya ala kadarnya, sebatas kemampuan saya saja. Dan ada beberapa kalimat atau kata yang saya tidak mengerti ya artinya, karena suaranya juga agak mendengung gitu ya. Jadi di situ ada beberapa kata yang mungkin salah saya artikan. Nanti mohon teman-teman untuk mengoreksinya ya. Baik sahabat-sahabat, kita dengarkan ya. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener lah, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas beda. Ada yang berada terus beratas terus bawah ini ha. Semua balaqana min talqin dzikir wa huwa tariqatul mahsus. Fa in kana man yaqulu innama tariqatul arabiyah ma indahu laysa indahu bi'ah wa huwa al-kadzab man yaqulu hadhihi al-kalimah. Fa inna tariqatul arabiyah lahu silsilatu dhahab bit talqin dzikir bit tariqah ismuha tariqatul alawiyah tariqatul khususiyah. Labud an kulli alawiyyin lahu sanatu dhahabiyah. Wa kaifa la wa annahum ajdadukum wa in lam takun antum la tamassakna tamassak bi hadhihi tariqah aina ma kuntum wa aina mafar wa ila aina mafar wa huwa tariqatu silsilah. Wa kaifa li anna jama'atan min sadatil alawiyyin yamilu ila tariqatil ghair. Nahnu man naqulu syiah tariqatul ghair. Limadha? Bisabab minnana la yadhkur at-tariqatul aba wa la yadhkur min manaqibihim hatta nahnu la yanalu min asrarihim wa la anwarihim illa muta'assibin lakin ma indahum ilmu muta'assibin wa la amal wa la syai' illa muta'assibin la yanfa' wa la hadhihi al-musib indana. Wa min dhalik nahnu narju minkum intisharu fi hadhihi tariqah, انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العوام يعلمون بأن سادة العلويين وهو أول من دخل في الجوى الذي نشر الإسلام في هذه البلاد وأمثالهم كثير لا يزال من بني تسعة وهو طريقتهم طريقة العلويين لأن طريقة العلويين جمع من الكلمة العالي ليس من كلمة العالوي. حتى طريقة القادرية والشاذلية يدخلون إلى الإمام علي بن أبي طالب. ومن ذلك بسبب نحن لم نذكر كثير من كتاب التواريخ المؤرخين كثير، مثل الكتاب جواهر التدريس وفي الكتاب النفيس وكثير من العقود الألماس. هذه طريقة علويين. ومن ذلك نحن لا نعلمكم بل نعلمكم كثير، بل نحن أعلم بهذه الطريقة حتى نحن نتفهم
في هذه طريقة الآباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, sahabat-sahabat, itu tadi ceramah yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Saya memiliki beberapa catatan terkait dengan video ini. Yang pertama, saya tidak tahu kapan dan di mana ceramah itu disampaikan oleh Habib Lutfi. Tapi kalau kita lihat dari backgroundnya, sepertinya beliau ini sedang berbicara di hadapan sejumlah habaib ya. Dan karena di situ dia menyebut terkait dengan Robitoh, ya kemungkinan ya di hadapan para habaib yang tergabung dalam Robitoh Alawiyah begitu. Hanya saja itu kan tidak bisa kita konfirmasi ya. Nanti mungkin teman-teman yang mengetahui konteks dari video ini mungkin bisa berkomentar ya di bawah ya. Dan yang kedua, kalau saya lihat video ini ada yang kepotong ya, karena itu pembicaraannya nggak dari awal sepertinya. Sehingga yang saya terima video yang kita saksikan tadi itu ya seperti apa adanya ya. Jadi di video itu Habib Lutfi memulai pembicaraan membahas tentang Rotibul Haddad, Rotibul Atas, dan Ratib Al-Idrus ya. Ratib-ratib yang disebut oleh Habib Lutfi bin Yahya itu ya seperti kita tahu memang adalah ratib-ratib yang dikarang atau diciptakan oleh ulama-ulama dari kalangan Ba'alawi ya. Dan beliau menyatakan bahwa ratib-ratib ini adalah salah satu dari manifestasi Thariqah Alawiyah di kalangan Ba'alawi ya. Nah, khusus terkait dengan Thariqah Alawiyah ini, kalau kita perhatikan di ceramah beliau tadi itu, beliau dengan nada agak tinggi ya. Beliau mengatakan ini adalah Thariqah yang istimewa, terutama bagi para Ba'alawi, karena ini adalah Thariqah milik kakek moyangnya ya. Kakek moyang Ba'alawi maksudnya. Karena dikarang misalnya Rotibul Haddad itu kan dikarang oleh Muhammad Alwi Al-Haddad gitu kan. Nah begitu juga rotib-rotib yang lain. Nah, sehingga beliau katakan bahwa seharusnya para Ba'alawi ini justru tidak mengambil tarekat-tarekat yang lain. Inilah tarekat Alawiyah, ini tarekat dari Ba'alawi. Gak usah mengambil tarekat-tarekat yang lain. Bahkan di situ beliau menyatakan bahwa ini ada kecondongan kalangan Ba'alawi ya, terutama yang ada di organisasi Robit Thariqah dari Syiah begitu beliau sampaikan kan. Dan memang kita tahu ya bahwa sejumlah habaib itu memang ada yang ke Syiah memang ya. Banyak yang mengamalkan thariqah Syiah dan berpaham Syiah begitu. Dan walaupun mereka satu keluarga, bahkan kadang-kadang satu marga begitu ya, satu marga, tapi satunya ke ahlu sunnah sunni, satunya lagi ke Syiah. Saya nggak tahu ya bagaimana model hubungan kekeluarga mereka terkait dengan bedanya aliran seperti ini. Dan beliau menyinggung, Habib Lutfi banyak menyinggung di situ terkait dengan banyaknya para habaib itu yang tidak mengamalkan amaliyah Thariqah Alawiyah ini, dan justru mengamalkan thariqah-thariqah yang lain begitu. Beliau juga menyampaikan ada banyak kalangan Ba'alawi itu yang tidak mengamalkan thariqah tetapi sangat fanatik terhadap Ba'alawi begitu. Sehingga beliau mengatakan orang-orang ini fanatik tanpa ilmu, dan ini menurut beliau ini tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap keislaman dan termasuk juga terhadap Ba'alawi sendiri gitu. Nah, ada bagian yang cukup menarik dari video ini ketika Habib Lutfi bin Yahya ini mengatakan bahwa Thariqah Alawiyah ya, kata-kata Alawiyah itu tidak dinisbahkan kepada Alawi tetapi dinisbahkan kepada Ali begitu, Ali bin Abi Thalib mungkin maksud beliau ya. Sehingga karena dinisbahkan kepada Ali, maka sebetulnya thariqah yang ada seperti thariqah Naqsabandiyah, kemudian thariqah Qadiriyah dan thariqah yang lain itu jalurnya sama, yaitu Sayyidina Ali begitu. Jadi seakan-akan Habib Lutfi mengatakan bahwa thariqah Qadiriyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Syadzaliyah dan thariqah yang lain itu semuanya adalah thariqah Alawiyah sebenarnya ya.
ya seperti itu. Sehingga ada yang di situ ya kata-kata yang mungkin agak ya kurang serak ya. Ini juga banyak dikomentari oleh teman-teman di Facebook yang mengerti ceramah ini ya. Di situ beliau menyinggung bahwa seakan-akan suksesnya Wali Songo untuk mengislamkan Pulau Jawa, yaitu ya salah satunya musababnya itu adalah adanya Thariqah Alawiyah ini. Bahkan dengan jelas sekali Habib Lutfi mengarahkan atau meminta kepada seluruh kalangan Bani Alawi, para habaib ini untuk menyebarkan begitu ya Thariqah Alawiyah ini ke seluas-luasnya orang, agar orang-orang awam ini paham ya, mengerti bahwa Sadah Ba'alawi inilah yang pertama kali mengislamkan Pulau Jawa. Nah, ini kata-kata yang agak sensitif ya, sehingga banyak saya lihat dikomentari di Facebook. Dan ini juga pernah disinggung oleh Gus Abbas, kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan lain-lain ya. Nah, beberapa yang diungkapkan oleh Habib Lutfi ini tentu bagi sebagian kita mungkin ada yang aneh atau ada yang agak asing ya kedengarannya ya, terutama bagi saya pribadi yang orang awam begitu ya. Terus terang saja baru kali ini saya mendengar pernyataan Habib Lutfi seperti ini, karena mungkin ini video sudah lama ya, mungkin saya nggak tahu juga. Tapi terus terang saja saya pertama kali mendengar bahwa ya, ada Thariqah Alawiyah, karena selama ini kan kita tahu Thariqah yang saya sebut tadi itu Qadiriyah, Naqsabandiyah dan seterusnya. Pertama kali juga saya mendengar pernyataan Habib Lutfi yang menyatakan bahwa kalangan Ba'alawi inilah yang pertama kali mengislamkan Pulau Jawa gitu. Sebelumnya kita tidak pernah dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Bahkan pernyataan beliau yang mengatakan bahwa Thariqah Alawiyah ini adalah mencakup Thariqah yang lain yang ada di Indonesia, termasuk ya seperti Thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu termasuk Ba'alawi. Ini kan informasi yang semuanya saya kira baru kita dengar ya, karena yang kita tahu selama ini ya dari orang-orang tua kita ya Thariqah yang sudah dikenal ya, yang sudah muktabar ya. Dan tentu informasi-informasi ini adalah informasi-informasi yang baru dan butuh ya di cross check, butuh dicari kebenarannya, butuh dikonfirmasi. Seperti misalnya mempertanyakan sebenarnya mana sih yang lebih dulu berdiri gitu, Thariqah Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, ataukah yang didirikan oleh kalangan Ba'alawi ini dan seterusnya. Itu bisa dipertanyakan supaya kemudian tidak terjadi distorsi sejarah ya, dan seakan-akan bahwa semua ini mau diakui ya, mulai dari thariqah, makam dan seterusnya, itu semua mau diklaim sebagai buah jasa daripada kalangan Ba'alawi ini ya. Ya begitu sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Berbeda pendapat terkait hal ini hal yang wajar ya. Kalau ada yang ingin komentar, kita berdiskusi di kolom komentar ya. Terima kasih sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ada ulama ngajarin Anda nggak cinta sama Habib, udah tinggalkan, ganti Ustadz yang lain. Banyak Ustadz. Agak bodoh nggak apa-apa, bodoh tapi cinta Habib tuh pinter. Pinter nggak cinta Habib berarti bodoh. Coba buka sejarah di negeri ini, siapapun kiainya kalau hormat sama Habaib barokah, subhanallah. Dan gak mungkin derajatnya semakin rendah, semakin dimuliakan, semakin disebut-sebut. Gak mungkin. Sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya. Tidak ada lagi. Sekarang zamannya adalah zaman kebangkitan kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai kampung yang harus kita muliakan. Mereka lah yang mengajar kita Al-Quran, mereka yang ngajar kita cara ngaji, mereka yang ngajar kita bagaimana ibadah, mereka yang ngajar kita bagaimana wudhu, mereka lah yang mengajari kita tentang kehidupan. Maka kiai-kiai kampung lah yang harus kita muliakan dan harus kita tinggikan derajatnya. Proses penyadaran putra-putri bangsa Nusantara dari kejahatan dan kesesatan Ba'alawi sampai pada detik ini masih tetap berlanjut. Dan di video kali ini ada pengakuan yang cukup menggegerkan jagat media sosial, di mana ada sebuah pengakuan dari seseorang yang mengaku anak dari seorang Habib Assegaf yang ditelantarkan selama 2 tahun lamanya di tengah hutan belantara, teman-teman ya. Dan juga dia sedang mencari pengakuan dari sosok ayahnya tersebut ya, yang seorang Habib itu.
Terus Mukibin masih membela gara-gara cucu Nabi. Yang bela itu pengen saya gini kan wajahnya nih. Ente jangan bahlul. Udah. Wahai umat Nabi Muhammad, terutama yang ada di Indonesia, insaflah kalian ya. Yang ngajar ngaji alif bakta itu bukan Habib. Guru-guru ngaji, Pak Yai itu diperhatikan. Nggak perlu sampean jauh-jauh solawatan ke sana kemari. Solawatan di rumah 1 juta kali sampai ndower. Itu afdal sampean daripada ke sana di pengajiannya Habib. Paham ente Kibin? Ya ini video saya ini dipotong sampaikan ke Kibin. Biar siapa tahu ketika melihat video saya Allah menurunkan hidayah ke dia gitu loh. Jadi dia insaf, oh iya ya. Ngapain juga saya ikut pengajian di Habib-Habib ya. Isinya cuman kayak begitu. Ya lebih baik saya baca sholawat aja di rumah sampai 1 juta. Betul kan? Akalnya digunakan. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asron. Kalau ente datang ke pengajian, sholawatannya paling bisa dihitung berapa kali. Di rumah sambil dikir sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang banyak sudah. Gitu loh. Fokus gitu ya, Habib ya. Fokus ya di rumah. Betul sekali. Kalau Habib jasanya apa? Nggak ada jasanya. Penyebar agama Islam bukan. Kan untuk menghormati itu kita harus ada alasan. Orang kaya bagi-bagi duit bukan. Turunan Nabi bukan. Turunan penyebar agama Islam bukan. Pejuang bukan. Apa alasan kita menghormati dia? Tidak ada. Paling bawa-bawa nama ulama, bohong-bohong atas nama ulama zaman dahulu kala yang terkenal. Seperti Ibnu Hajar. Sesat pikir atau logical fallacy para pembela nasab bagian 2. Namanya Gisgalop. Jadi Gisgalop itu dalam perdebatan para mukibin ini menyerang kita atau membombardir kita dengan data-data. Kemudian mereka ugal-ugalan dalam menggunakan data gitu. Jadi seolah-olah mereka yang paling ilmiah, seolah-olah mereka yang paling analis data. Kemudian menunjukkan lebih dari 5 kitab yang membahas tentang nasab ini. Kemudian nama mu'alif-mu'alifnya beserta dengan kutipan-kutipannya. Tetapi kalau walaupun satu kontainer, walaupun satu truk data dihadirkan, tetapi kalau tidak memenuhi 1 relevansi, 2 akurasi, dan 3 koherensi, maka tidak akan ada nilainya, 0 besar data yang digunakan itu. Jadi relevansi itu ada hubungannya enggak dengan kasus yang dibahas antara abad 4 sampai abad 7 itu. Akurasi apakah ketika data itu disampaikan bisa langsung menjadi solusi problem solving dari abad 4 dan sampai abad 7 itu atau tidak. Kemudian koherensi, apakah data itu berbicara dari hulu sampai hilir itu dengan nada yang sama. Misalkan abad 4, kemudian abad 5, abad 6, abad 7 sampai abad 19 dan 20 ceritanya atau beritanya, informasinya itu sama, koheren, maka itu bisa diterima. Tetapi kalau ada missing yang begitu panjang, blank spotnya ini 5 abad, dari hulu tidak ada ceritanya, tapi tiba-tiba di hilir kok ada cerita, dari abad 4, 5, 6, 7 gak ada cerita tentang itu, kok kemudian abad 9 ada cerita dengan sampai hari ini, itu nggak koheren gitu. Jadi walaupun segudang data ditunjukkan, tapi kalau tidak ada relevansinya, tidak ada akurasinya, dan tidak ada koherensinya, maka ya 0 besar gitu. Mereka tahu banget gitu. Jadi mereka sedang menggunakan teori kalau nggak salah namanya Brodolinis Law. Brodolinis Law itu hukum omong kosong gitu. Jadi mereka menggunakan omong kosong dalam perdebatan untuk membuat lawan debat mereka itu kelelahan, karena mereka tahu untuk melawan omong kosong itu jauh lebih banyak memakan energi daripada untuk menciptakan omong kosong itu gitu. Kemudian lagi gini, seolah-olah diprotesis itu nggak punya banyak data. Ya memang nggak punya banyak data karena sejarah itu menulis peristiwa, bukan meniadakan peristiwa atau menulis sesuatu yang nggak ada gitu. Jadi istilahnya itu argumentum excellentio. Ketidakdisebutan itu adalah sebuah data gitu. Seseorang sosok yang sangat terkenal diagung-agungkan dan sosok itu seharusnya tercatat sebagai sejarah, tetapi kok tidak tercatat sebagai sejarah. Dalam sejarah itu namanya argumentum excellentio, ketidakterkenalan, ketidakcatatan, dan kesunyian dari tokoh itu ya menunjukkan ketiadaan gitu loh. Jadi sejarah itu menulis peristiwa, bukan meniadakan peristiwa gitu. Jadi itu teman-teman protesis yang berdebat dengan orang-orang yang sok paling ilmiah, yang sok paling analis data, kemudian menyodorkan banyak kitab, kemudian menyodorkan nama mu'alif kitab, itu nggak apa-apa, silakan mereka gitu. Tapi tarik lagi kembali bahwa
kitab-kitab yang disodorkan itu, data-data yang diberikan itu bisa menjawab nggak permasalahan abad 4 sampai abad ke-7 gitu. Kalau ternyata tidak targeting, tidak akurat untuk menyelesaikan masalah itu dan tidak ada relevansinya, ya buang saja data-data itu, nggak ada gunanya. Mereka cuma menggunakan omong kosong untuk perdebatan itu gitu. Jadi itu namanya logical fallacy Gisgalop, memborbardir menggunakan data secara ugal-ugalan tetapi nggak ada akurasinya, nggak ada relevansinya, dan nggak ada koherensinya gitu. Jangan merasa minder, mereka nggak pinter, justru mereka bodoh karena tidak tahu relevansi antara data dengan masalah yang sedang dibicarakan. Satu Habib Jahlul sekalipun itu lebih baik daripada 70 kiai, tersinggung nggak digituin, marah nggak digituin. Hanya manusia yang tidak punya rasa jiwa nasionalis, yang tidak tersinggung dengan ucapan mereka. Hanya ustadz dan kiai yang tidak punya rasa jiwa nasionalis, yang tidak tersinggung dengan ucapan mereka. Diam saja, digituin kalian diam. Ketika ada pemuda yang membongkar kebohongan mereka, ingin membongkar kebobrokan mereka, kalian malah menghujat si pemuda itu. Jiwa nasionalis kalian kemana? Bukannya membela, malah mencaci, malah memojokkan. Dengan alasan ini itu. Mikir make otak. Pribumi direndahkan, pribumi diinjak-injak, dicaci, dimaki, seorang pemimpin difitnah. Kalian kemana? Mengapa polemik nasab ini terjadi? Apakah teman-teman semua ada yang tahu kronologinya seperti apa? Begini ceritanya. Berawal dari gerakan Robitoh Alawiyah yang ingin menghapuskan trah keturunan Wali Songo. Gerakan ini terencana dalam rapat besar seluruh Habib Yaman yang ada di Indonesia dalam organisasi mereka yang bernama Robitoh Alawiyah. Dalam rapat itu dihadiri para good father dari Habib Yaman. Di antaranya ada Habib Lutfi bin Yahya dan juga ada Rizik Syihab dan lain sebagainya. Dalam agenda rapat tersebut, mereka mempunyai agenda yaitu satu, mengakui sejarah leluhur bangsa Indonesia. Rubah sejarah leluhur bangsa Indonesia menjadi sejarah Habib Yaman. Yang kedua, akui Wali Songo sebagai bagian dari Habib Yaman, tapi keturunannya tidak ada. Dan jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, maka itu adalah dusta dan hanya ingin menipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Jadi dalam salah satu ceramah saya pada saat safari dakwah di Jawa Barat, di sana ada bagian yang harus dikoreksi. Ning dindi ceramah muter-muter, pakai takbir lagi. Salah pakai takbir. Saudara-saudara, Sunan Gunung Jati punya istri Nyai Rara Santang, takbir. Ligane salah. Nyai Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, tapi ibunya Sunan Gunung Jati. Udah salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya keturunan Sunan Gunung Jati, akhirnya minta maaf. Saya mohon maaf. Sekarang dia ngomong lagi bahwa Sunan Ampel adalah anaknya Sunan Gresik. Salah maning baik. Itu benar, tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya admin dari channel ini. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardiansyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu polemik yang masih hangat diperbincangkan, yakni mengenai polemik nasab Ba'alawi dan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad. Perdebatan mengenai nasab bukanlah persoalan baru. Sejak dahulu ilmu nasab menjadi salah satu cabang tersendiri mengenai keilmuan yang memiliki metode tersendiri. Karena itu
Karena itu, setiap klaim mengenai sebuah garis keturunan idealnya didukung oleh bukti sejarah, dokumen, dan kajian ilmiah yang dapat diuji. Dalam beberapa tahun terakhir, Kiai Imad menjadi salah satu tokoh yang sangat menarik karena berhasil menciptakan suatu tesis yang begitu dahsyat ataupun menjadi sejumlah persoalan yang menurutnya menjadi sumber-sumber sejarah dan metode penelitian yang sangat-sangat luar biasa, di mana beliau bahkan memiliki bukti-bukti kuat yang membuktikan bahwa para Habib Ba'alawi itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Pandangan tersebut kemudian memunculkan beragam respon. Sebagai kalangan menganggap penelitian itu layak dijadikan bahan diskusi ilmiah karena memiliki ruang kajian yang sangat luas. Namun, sebagai ulama dan Habib juga menyampaikan bantahan dengan argumentasi dan sumber menurut mereka, di mana banyak sekali para kiai dan para Habib-Habib yang membela nasab Ba'alawi, karena menurut mereka sejak zaman dahulu nasab Ba'alawi sudah diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang menarik lagi dari polemik ini adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap ilmu sejarah, ilmu nasab, dan pentingnya metode penelitian. Banyak orang mulai mempelajari bagaimana sebuah silsilah dinilai, bagaimana sejarah sumber sejarah diverifikasi, dan bagaimana para penelitian membangun kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Di tengah perbedaan pendapat tersebut, hal yang paling penting adalah menjaga adab dalam berdiskusi. Perbedaan pendapat seharusnya dijadikan sebagai argumentasi, bukan sebagai penghinaan ataupun serangan pribadi ataupun serangan terhadap suatu kelompok. Pada akhirnya penilaian terhadap berbagai peneliti dalam polemik ini berada di tangan para peneliti, ulama, dan masyarakat yang menjadi seluruh argumentasi secara menyeluruh. Karena itu penting untuk terus mengikuti perkembangan kajian dan pikiran terbuka dan sikap yang sangat objektif. Bagaimana menurut para sahabat, apakah perdebatan ini akan menghasilkan titik temu di masa depan? Apakah memang terbukti bahwa para Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Apakah para Habib Ba'alawi itu memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW? Atau memang mereka memang keturunan Nabi Muhammad SAW dan nasab mereka benar? Karena itu kita senantiasa mengikuti updatean terbaru dari kedua kalangan atau kedua kubu yang sedang berdialog untuk mengungkapkan kebenaran ini. Baik itu dari kubu Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad, ataupun kubu dari para Habib Ba'alawi dan kelompoknya. Kita perlu mengikuti kajian-kajian dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, Kiai Nur Ihya Hadinegoro, Gus Abbas, dan beberapa ulama lainnya yang sangat objektif ataupun aktif memberikan pencerahan mengenai tesis ilmiah yang sangat-sangat sangat-sangat memberikan sisi terang untuk kita semua, pencerahan yang sangat luar biasa. Dan begitu pula ada ulama-ulama yang memberikan dukungan kepada nasab para Habib Ba'alawi ini seperti Kiai Haji Idrus Romli dan Gus Wapi dan beberapa ulama lainnya. Bagaimana tanggapan Iwan Pila mengenai video tadi? Tuliskan komentar Iwan Pila di kolom komentar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.